Hai, kembali lagi saya Zel. Di episode terakhir, membuat fitur memberi tanggapan sekaligus membuat fitur terakhir. Oke. Oke, untuk generate laporan tidak akan dibuat, jadi silahkan teman-teman cari saja referensinya. Bagaimana cara membuat laporan, mengenerate laporan, membuat laporan tanggapan, gitu. Diekspor ke PDF atau ke dokumen Word dan lain-lain lah, gitu ya. Oke. Di video ini kita akan membuat fitur memberi tanggapan oleh petugas dan atau admin. Caranya gimana? Oke. Di sini kita sudah buat ya tindakan. Di sini ada tombol V untuk verifikasi yang sudah dibuat sebelumnya di video sebelumnya dan T untuk memberi tanggapan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di tabel tanggapan, saat kita membuat ya tanggapan, artinya kita menginsert data baru ke tabel tanggapan. Gitu. ID pengaduan, berarti kita akan memberi tanggapan terhadap laporan pengaduan yang ID-nya berapa, gitu kan? Yang ID-nya kita pilih. Terus tanggal tanggapan berarti saat itu juga kita memberi tanggapan tanggal itu juga. Gitu. Tanggapannya, misalkan, mohon maaf, Anda memberikan data yang palsu karena jalannya masih bagus. Kalau ada bolong-bolong, taburi taburi pasir saja, selesai. Gitu. ID petugas, siapa yang memberi tanggapan? Artinya, siapa yang login saat ini? Kita ambil ID sessionnya dari petugas. Gitu. Masukkan ke ID petugas. Insert, masuk, selesai. Gitu. Oke. Kita ke atur konten. Di atur konten, kita buat pola URL baru. Ini kita duplikat. Menu ke mana ya? Tanggapan. Kirim strip tanggapan, gitu ya. Lalu kita buat kirim tanggapan .php di folder konten. Folder konten, new file, kirim strip tanggapan .php. Untuk template-nya sudah kita buat ya. Registrasi tanggapan.html, sorry. Nah, ini nih. Row sampai tutup row. Ini copy saja. Paste di sana. Rapikan sedikit. Selesai. Oke. Terus kita ke mana nih? Data pengaduan dulu. Dari data pengaduan, oke. Kalau kita mengklik tombol T tanggapan, kita arahkan ke halaman kirim tanggapan. Tanda-tanya menu sama dengan kirim strip tanggapan. Oke. Coba kita klik. Jalanan rusak. Oke, tanggapan. Lalu tulis tanggapannya di sini. Oke, sudah mengarah ya ke form buat tanggapan, kirim tanggapan. Oke, ini sekarang kita ambil datanya, gitu. Berarti untuk URL-nya ya, berarti kita tambahkan parameter ID untuk mengambil data pengaduan yang akan kita tanggapi, gitu. Berarti sama seperti saat kita melakukan verifikasi pengaduan, gitu. Data laporan pengaduan. Oke, kita ke data pengaduan. Kita tambahkan juga di sini ID row ID underscore pengaduan. Tutup PHP. Kita kembali ke sini, kita klik. Oke, ID-nya dapat ya. Nih. 1. Kalau ini ID-nya 2. Oke. Sekarang kita get datanya. ID. Get ID. Ini untuk ID pengaduan, terus kita buat query untuk mengambil datanya. MySQL query kecil semua. Tampilkan semua data dari tabel pengaduan. Judul
Terus ada nama, oleh siapa gitu. Menanggapi ya, judul laporannya jalanan rusak oleh siapa? Berarti kita tidak cukup select bintang from saja, mesti di inner join. Kita ambil ya query-nya dari sini. Dari mengambil apa? Menampilkan data pengaduan. Kita paste. Oke, selesai. Lalu kita cetak di sini judulnya. Oops. Print data judul oleh paste print data nama. Kalau kita refresh, jalanan rusak oleh Hilmi Zlo gitu. Perbaikan jalan. Jalanan rusak oleh Hilmi Zlo. Kok ini judulnya masih jalanan rusak ya? Jembatan ambruk, kasih tanggapan. Kenapa? Karena kita tidak spesifik. Kita akan mengambil data pengaduan yang dipilih. Berarti where, kita tambahkan klausa where. Where, ID pengaduan. Berarti ID pengaduannya ngambil dari tabel A pengaduan ya. Where A titik ID pengaduan sama dengan ID ya, pengaduan yang di get. Nih. Astagfirullahaladzim. Oke, kita refresh. Jalan jembatan ambruk. Perbaikan jalan. Oke. Text area ini kita kasih name, tanggapan, lalu ini tipenya nggak usah lah ya, kita langsung saja kasih nama. Name-nya adalah simpan, gitu ya. Kirim. Lalu ambil data pengaduan yang akan diberi tanggapan. Proses mengirim tanggapan. If iset post simpan. Jika tombol simpan ditekan, apa yang terjadi? Tanggapan kita ambil tanggapan. Ntar ini formnya udah bener belum ya? Form action method post. Oke, sip, udah ya. Tanggapan, lalu kita ambil ID petugas, diambil dari session ID petugas. Bener nggak sih? ID petugas. Coba kita lihat di login ya. Mana nih? Login PHP. Session, oh ya, session ID ya, nggak ID petugas, session ID. Oke, sip. Coba kita lihat lagi. Tanggapan, struktur, ID pengaduan. Ini kita get ID pengaduan. Tanggapan petugas. Oke, sip, lengkap. Insert into tabel tanggapan. Values untuk ID-nya 0 saja. ID pengaduan, tanggal tanggapan now, saat ini. Oke, sip. Kita buat pesan. If query-nya berhasil, kita ambil dari sini aja ya, kirim pengaduan. Apa sih? Dari sini ya. Tanggapan berhasil dikirim.
else terjadi kesalahan. Lalu pesannya kita cetak di dalam card body. Oke, sip. Kita tes. Perbaikan jalan. Mohon maaf, data yang saudara kirim palsu karena jalan masih bagus. Kirim. Tanggapan berhasil dikirim. Bagaimana kita cara melihat tanggapan? Coba ya kita lihat dulu di sini. Apakah masuk? Ya, masuk ya. Siapa yang membuat petugas? ID pengaduannya 2 ya. Benar ya, 2 ya. Oke, gitu ya. Nah, coba ya. Untuk teman-teman mungkin karena ini episode terakhir tidak akan ada episode lain gitu. Coba tambahkan ya di bagian masyarakat fitur untuk menampilkan data pengaduan yang masyarakat itu kirim gitu. Saya Hilmi, masyarakat gitu kan. Login kemudian melihat laporan yang sudah saya kirim, yang sudah saya ajukan gitu. Ada laporan 1, laporan 2, laporan mengenai jembatan rusak, jalan rusak gitu kan. Terus kita bisa melihat sudah ditanggapi atau belum gitu. Statusnya apakah sudah proses gitu kan atau masih pending gitu kan. Nah, silakan teman-teman buat form seperti itu ya, sama saja sama dengan yang lain gitu kan. Mungkin untuk menampilkan datanya harus di inner join antara tabel pengaduan dengan tabel pengguna itu ya, berdasarkan nick gitu yang sedang login saat ini gitu. Ngambil ID petugas ya, session ID petugas yang saat ini sedang login gitu kan. Coba ya, silahkan buat fitur itu. Saya rasa itu mungkin ya untuk mengerjakan soal paket 2 2020 yang sudah lewat. Ujikom 2020 paket 2 yang sudah lewat. Diulang. Baik, untuk generate laporannya juga silahkan buat fiturnya, cari-cari referensi bagaimana cara membuat laporan, membuat report, mengekspor data dari database menjadi sebuah data PDF ataupun data Word gitu kan ya. Baik, itu mungkin dari awal sampai akhir kita sudah membuat. Kita cek lagi, login sudah, admin, petugas, masyarakat, logout sudah bisa untuk petugas dan juga masyarakat. Untuk registrasi hanya masyarakat saja. Oh iya, admin bisa menambahkan untuk melakukan registrasi oleh admin juga bisa gitu. Berarti nanti di halaman admin gitu ada form untuk pengguna ya. Jadi pengguna di sini nanti bisa menambahkan gitu kan data pengguna untuk admin itu sendiri, petugas atau untuk masyarakat. Jadi bisa didaftarkan oleh admin. Menulis laporan sudah oleh masyarakat, verifikasi, validasi oleh petugas sudah, oleh admin silakan tambahkan sendiri. Memberikan tanggapan sudah oleh petugas, silakan tambahkan sendiri untuk adminnya, dan generate laporan silakan tambahkan sendiri. Baik, sampai sini kayaknya sudah oke ya untuk pengerjaan Ujikom ini gitu kan. Nah, silakan untuk tampilannya juga percantik ya, dipantas-pantas lah gitu ya, yang kira-kiranya sesuai dengan judul aplikasi pelaporan pengaduan gitu kan. Apakah kasih header seperti apa gitu kan ya, apakah ada masyarakat, foto jalanan rusak dan lain-lain. Ya, kiranya sampai sini sudah oke lah ya gitu kan. Meskipun tidak berbasis objek ya, terapkan pemrograman berbasis objek. Tapi kadang penguji tidak melihat dari itu saja gitu ya, tapi melihat dari yang lain gitu kan. Oh, ini udah berhasil nih, kasih nilai. Mungkin nggak tahu juga. Baik, itu saja. Terima kasih telah menyimak ya series video dari Ujikom tutorial ya 2020 paket 2 aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.